pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Evi Nurafiah kembali menjumpai Anda dalam program acara BPSDM Update. Berita pertama pekan ini, pemirsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memberlakukan work from home bagi ASN dan juga non-ASN dengan kapasitas sistem bekerja sebanyak 50%. Kebijakan WFH tersebut menyusul adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Sistem bekerja dari rumah sebelumnya direkomendasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo dan Mendagri Tito Karnavian yang bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19. Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi dalam apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin 7 Februari 2022 lalu memaparkan sejumlah strategi guna menekan laju penyebaran terutama varian Omikron. Teguh menegaskan bahwa sejumlah kegiatan nantinya dilakukan secara virtual. Surat edaran dari Kemenpan RB dan juga surat dari Mendagri terkait kebijakan kegiatan atau aktivitas kerja di masa pandemi ini. Jadi paling tidak dalam seminggu depan kita masih ada kebijakan WFH 50%, work in office 50%, kemudian berbagai kegiatan dilaksanakan secara online, kecuali hal-hal yang sangat urgent. Selama penerapan work from home, Teguh berharap para staf tidak lengah dan selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Demikian pula, kualitas kerja aparatur tetap prima serta memberikan kontribusi yang signifikan demi kemajuan organisasi. Teguh mendorong agar sistem informasi teknologi berupa aplikasi terpadu berbasis cloud yang telah disosialisasikan beberapa waktu lalu kepada internal BPSDM Kementerian Dalam Negeri segera diterapkan demi meningkatkan kerja aparatur terutama saat pemberlakuan work from home. Pemirsa, revolusi industri 4.0 adalah fase terkini yang harus dihadapi oleh semua pihak, tidak terkecuali bagi pemerintah Indonesia. Semua aparatur dituntut untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar fungsi pelayanan publik bisa lebih efisien, tepat, dan cepat. Mindset ASN harus beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 tersebut diungkapkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam acara podcast Bikin Bangga Indonesia yang diselenggarakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 11 Februari 2022 lalu. Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, perlu didukung oleh peningkatan kualitas ASN sebagai SDM pemerintah. Karena dampak dari birokrasi digital adalah kecepatan pelayanan dan pemberian informasi yang update. Iya, kita perlu melakukan digitalisasi ya, tetapi makna besar dari digitalisasi itu adalah mempermudah pelayanan yang dilakukan dan kemudian bukan hanya mempermudah dan membuat dia lebih cepat dan tepat sasaran. Pria yang akrab disapa Bli Ari ini menegaskan bahwa saat ini ASN hidup di zaman yang terus mengalami perubahan. Kondisi yang dinamis tersebut menuntut ASN meninggalkan pola kerja lama yang monoton, terutama bagi ASN muda. Reformasi birokrasi harus dilakukan untuk merespon dunia yang berubah, sebab generasi muda menjadi potensi kekayaan tersendiri bagi negara, juga sebagai core value para ASN. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi yang juga hadir dalam podcast mengingatkan agar para ASN betul-betul bisa mengisi tugas pokok dan fungsi di era revolusi industri 4.0 saat ini. ASN yang tidak adaptif terhadap perubahan itu akan berdampak pada kinerja organisasi. Kita sebagai ASN yang merupakan tulang punggung birokrasi betul-betul bisa mengimplementasikan tugas pokok fungsi kita sesuai dengan era sekarang, era di revolusi industri 4.0, sesuai dengan tema podcast kali ini.
Berita selanjutnya, pemirsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menggelar Training of Trainers, pendidikan dan pelatihan sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik pada Senin 7 Februari 2022 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan aparatur di desa dalam pengelolaan keuangan dan aset milik desa. Acara tersebut dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo di Gedung F lantai 3 BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Siswaskedes merupakan aplikasi yang digunakan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah atau APIP sebagai tools pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit berbantuan komputer. Secara umum, aplikasi ini berbasis web yang digunakan untuk melakukan pelaporan, survei, hingga audit. Menurut Yusharto, implementasi Siswaskedes ini dinilai sangat baik bagi keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelenggaraan keuangan desa. Ya, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan keuangan desa, dan kita bekerja sama dengan BPKP mengembangkan satu sistem informasi sehingga memungkinkan bagi APIP di kabupaten dan provinsi untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan keuangan desa. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari aplikasi yang lain yang kita sebut sebagai Siskedes, Sistem Informasi Keuangan Desa. Dia merupakan satu kelanjutan, ada dalam satu garis kontinuum yang menjadikan kalau dia menguasai Siskedes pasti akan bisa menggunakan Siswaskedes. Aplikasi Siswaskedes dikembangkan secara bersama antara BPKP dan Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dengan diterapkannya sistem aplikasi tersebut, sumber pendapatan dan pengeluaran desa menjadi akuntabel dan transparan. Yusharto berharap melalui kegiatan ini, para APIP dapat memperkaya ilmu dan mengimplementasikan di desanya masing-masing. Pemirsa, COVID-19 di Indonesia terus bermutasi, maka selalu waspada dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, saksikan terus tayangan BPSDM Update setiap hari Senin hanya di channel YouTube BPSDM TV Kemendagri. Demikian BPSDM Update kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.